Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Arif Indra. Saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Magister jurusan Pendidikan Agama Islam yang akan menjelaskan tentang ilmu hadis, di mana saya akan menjelaskan terkait beberapa hal yang menjelaskan di mana cikal bakal hadis itu sendiri, awal mula adanya hadis itu sendiri, dan apa makna-makna dibalik penciptaan hadis itu sendiri. Sebelumnya, alhamdulillahirrabbilalamin, setelah kita mendapatkan terlalu banyak nikmat yang sudah kita berikan, maka sudah sepatutnya kita berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintah Tuhan, dan salah satunya kita mengamalkan hadis, yang mana itu pengucapan atau tindakan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga bentuk nyata dari kita mencintai Kanjeng Nabi itu bukan kok hanya sekedar mengucapkan sholawat atau kita ke majelis-majelis sholawat, bukan hanya itu, tapi contoh real atau bentuk kita mencintai dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, adalah kita menjalankan semua hadis-hadis atau anjuran yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, di mana itu baik secara sifat, tingkah laku, dan semua amal yang telah diajarkan kepada Nabi untuk kita amalkan sebagai pedoman hidup. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis, yang mana hadis itu ada namanya hadis riwayah, yang kedua itu hadis diroyah. Kita kupas satu-satu terlebih dahulu, yang mana kita akan menjelaskan tentang apa itu riwayah sebagai bentuk kita mencintai dan mengetahui cikal bakal hadis itu sendiri. Riwayah itu sendiri membahas tentang periwayatan, selanjutnya pemeliharaan, setelah itu nanti ada bentuk penulisan, yang mana di dalam riwayatan itu sendiri ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena tidak semua orang itu bisa menjadi periwayat. Karena untuk menjadi seorang periwayat, perawi, itu banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah dia harus mempunyai hafalan yang kuat, mempunyai akhlak yang baik, tidak melakukan dosa besar, sangat menjaga diri dari dosa-dosa kecil. Selain itu, ketika dia tidak bisa menjaga syarat-syarat itu, maka dia gugur untuk menjadi seorang periwayah. Kemudian dari segi cara periwayatan itu sendiri, nanti riwayah ini akan mempelajari tentang cara penerimaan, cara penyampaian dari riwayat satu dengan riwayat yang lain. Ini akan disatukan karena ada banyak periwayat yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Misal, di zaman dahulu, pada saat zamannya Kanjeng Nabi, itu ada beberapa pedagang yang mengatasnamakan hadis untuk mengambil keuntungan yang besar. Makanya ada di sini hadis dhaif atau lemah, ada yang hadis sahih. Nah, dari periwayatan ini sendiri nanti akan dikelola, akan dilihat siapa perawi dari hadis itu sendiri, bagaimana sifatnya, dan dia itu siapa. Selanjutnya nanti akan ada yang namanya cara pemeliharaan itu sendiri. Karena di zaman dahulu lebih mengandalkan penghafalan atau daya ingat, maka
Untuk mendapatkan hadis itu sendiri, para periwayat harus menghafalkan dengan detail dan secara hati-hati agar bisa mendapat satu hadis itu sendiri. Dan uniknya adalah riwayat ini sendiri hanya terjadi di zamannya Kanjeng Nabi, semasa hidupnya Kanjeng Nabi. Karena untuk melakukan kegiatan ini, para sahabat, karena kebanyakan di zaman itu, dan memang bisa dikatakan sahabat itu karena orang itu hidup di zamannya Kanjeng Nabi, dia bisa dikatakan sahabat. Nah, sahabat ini yang akan menghafalkan semua pengendikan atau ucapan dan perbuatan Kanjeng Nabi itu dihafalkan dan dilakukan. Dimana untuk mendapatkan itu, para sahabat harus mengikuti setiap majelis yang dibuat oleh Kanjeng Nabi atau majelis-majelis yang didatangi oleh Kanjeng Nabi. Nah, riwayat ini sendiri para sahabat mengandalkan hafalan, di mana hafalan ini tadi akan disangkutkan atau dicocokkan dengan perawi-perawi yang lain atau para sahabat-sahabat yang lain yang mendengarkan hadis yang telah mereka dapat dari Kanjeng Nabi. Karena ketika ada salah satu periwayat yang mengatakan, oh ini hadisnya seperti ini yang saya dengarkan, tapi di periwayat atau para sahabat yang lain itu mengatakan bukan yang seperti ini, maka hadis ini akan menjadi hadis yang dalam tanda kutip diragukan, karena riwayat atau hadis itu sendiri akan dijadikan atau akan ditetapkan ketika dia itu referensinya sama, hafalannya sama, dan semua isi dari hadis itu sendiri sama. Itu terkait riwayat. Kemudian kita akan membahas tentang diroyah. Diroyah ini sendiri berisi tentang sanad dan matan. Sanad itu sendiri diambil dari para perawinya, siapa yang meriwayatkan, dan matan itu sendiri adalah isi dari hadis itu sendiri. Karena dia mengambil dari sudut ini, maka diroyah itu akan membahas tentang bagaimana menetapkan hadis itu akan menjadi hadis yang sahih atau hadis yang dhaif. Nah, untuk menjadi ini makanya disebut dengan ilmu diroyah atau ilmu hadis diroyah, di mana ini akan menjadi tolak ukur hadis itu diterima atau tidak. Hadis itu diroyah ini sendiri tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kuat hadis itu, seberapa lemah hadis itu sendiri. Yang mana para perawi dari setiap hadis itu akan diseleksi, karena tidak semua perawi itu baik. Kita flashback lagi ya, yang setelah saya jelaskan bahwa tidak semua perawi itu dan tidak semua orang yang hidup di zaman Kanjeng Nabi itu baik. Makanya di sini ada syarat-syarat yang menentukan, salah satunya ilmu diroyah. Nah, untuk istilah diroyah itu sendiri ada yang namanya ulumul hadis, ada yang namanya mutolaah al hadis, ada yang namanya usul al hadis. Karena diroyah ini sendiri kita akan membahas tentang asal muasal hadis itu ada, ungkapan atau perkataan dari Kanjeng Nabi itu sendiri apa. Lah itu akan kita bahas di diroyah itu sendiri. Karena hal ini kenapa kok perlu dilakukan? Karena untuk menilai atau menjadi tolak ukur seberapa pentingnya atau seberapa kuatnya hadis yang dikeluarkan. Makanya kita harus meneliti dari akar permasalahan atau akar dari hadis itu sendiri. Itu diroyah. Dan dari dua hal ini, riwayah dan diroyah, ada beberapa periode yang dilakukan. Ada periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Untuk periode klasik itu sendiri adalah cikal bakal
awal mulanya hadis itu tercipta. Dari mana? Dari para sahabat yang masuk ke majelis-majelis Kanjeng Nabi. Mereka mendengarkan, mereka menghafalkan semua pengendikan. Maksudnya pengendikan itu adalah ucapan yang dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi, tingkah laku Kanjeng Nabi. Nah, awal mula cikal bakal hadis itu di situ. Para sahabat mendengarkan, melihat tingkah laku ucapan yang dikeluarkan oleh Kanjeng Nabi. Setelah mereka mendapatkan, mereka akan mulai memasuki dunia di mana mereka akan menghafalkan itu sendiri. Maksudnya di sini mengolah adalah menghafalkan, mencatat, dan mereka akan menjaga sebaik mungkin jangan sampai ada kata yang ditambah ataupun dikurang. Itu di masa klasik. Karena di zaman ini banyak perawi-perawi yang memang dia sedikit nakal, bisa dikatakan. Ada yang berusaha mengambil keuntungan dari hadis itu sendiri. Karena kenapa? Zaman dahulu Nabi itu memang terkenal orang yang paling jujur, orang yang paling bijak, orang yang paling baik. Dan ketika ada orang yang berbicara, ini saya mendengar perkataan dari Nabi bahwa ketika membeli ini kamu akan mendapatkan ini. Lah, ini yang harus biasanya akan ditelisik apakah benar, apakah ini memang benar-benar terjadi keluar dari pengendikan atau ucapan dari Kanjeng Nabi. Nah, tugasnya di sini. Nah, ini masa di awal-awal terciptanya hadis. Belum ada kok yang namanya pembukuan, belum. Masih ada pengumpulan yang dimana mereka para perawi atau penghafal hadis itu dikumpulkan jadi satu. Itu di awal periode klasik. Masuk ke periode pertengahan itu mereka mulai memikirkan, karena di posisi ini para sahabat mengetahui dan merasa ketika ini dibiarkan, dalam artian hanya menjaga melalui hafalan, itu tidak akan bisa memperkuat hadis itu sendiri. Karena pada akhirnya dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, itu akan mempengaruhi keaslian dari hadis itu sendiri. Makanya dibutuhkan atau disepakati untuk dilakukan penulisan, di mana penulisan ini akan ada mulai disusun. Dari penulisan, ketika semuanya itu semua sudah ditulis, maka akan ada yang namanya mulai disusun, di mana hasil dari hadis-hadis ini akan menjadi pembelajaran atau kurikulum untuk pembahasan terkait ini. Mudahnya adalah untuk kita mempelajari dan kita bagikan di berbagai tempat di seluruh umat, seperti itu. Makanya akan ada yang namanya penulisan, terus kemudian pembukuan. Nah, pembukuan ini akan menjadi tolak ukur atau materi yang akan diberikan ke khalayak umum. Ini di masa pertengahan. Kemudian di masa modern atau masa di zaman sekarang itu, karena di posisi ini Kanjeng Nabi sudah tidak ada, maka di sini akan ada yang namanya pengurangan para periwayat, di mana karena seiring berjalannya waktu, para periwayat itu sendiri harus disortir atau dipilah-pilah lagi. Mana yang hadis lemah, mana yang hadis kuat, mana yang hadis ditolak atau mardud. Di masa modern ini sudah mulai mengerti di mana kita akan mengetahui hadis-hadis yang sudah sahih, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang dia tidak jelas para perawinya. Karena di zaman ini para perawi itu benar-benar ditelisik bagaimana dia mengelola hadis yang ia dapat, dan kegiatan ini akan menjadi
buku atau panduan yang bisa kita rasakan pada zaman ini. Bahkan hadis ini itu bisa dipakai sampai ke seluruh waktu, karena setiap pengendikannya Kanjeng Nabi itu tidak kok dia hanya berbatas di zaman itu saja, dan ataupun hadis itu sendiri ini bisa menjadi dasar hukum ketika kita membutuhkan sesuatu hal atau permasalahan, karena kita diambil dari hadis-hadis yang sudah dibukukan, sudah dipilah-pilah. Nah, di zaman modern ini kita akan merasakan, oh ini hadis yang baik, oh ini hadis yang buruk, seperti itu. Nah, maka dari sini tujuan saya menjelaskan ini adalah agar kita mengetahui atau kita bisa mempunyai pengetahuan bahwa sejarah yang namanya hadis itu bermula dari riwayah dan diroyah, yang mana itu akan menghasilkan hadis yang kita kenal selama ini. Nah, untuk menjaga bentuk dari hadis yang sudah diolah oleh para sahabat dan ulama-ulama terdahulu adalah kita menjalankan semua perintah atau anjuran yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Di satu sisi kita juga mengetahui agar melakukan hadis-hadis yang benar-benar sahih, bukan kok yang lemah. Walaupun hadis lemah itu sendiri kok tidak selamanya buruk, enggak. Tapi di situ juga bisa dijadikan untuk penguat atau memotivasi setiap insan supaya dia mau melakukan amal-amal yang baik. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang pas atau sesuatu yang kurang memberikan maksud kepada teman-teman semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.